kita lanjutkan diskusi kita. Saya bertanya ke Pak Prajaka kalau begitu. Pak Prajaka, kalau misalnya apakah memang benar cukup kuat intelektualitas jadi aset bank walaupun tidak ada bentuk fisiknya, kemudian kalau sudah jadi jaminan bank, kemudian terdapat sengketa, ini bagaimana nanti? Oke, ketika terjadi sengketa, kalau di PP tersebut diatur mekanismenya baik in court atau out of court settlement, ya bisa di dalam pengadilan. Tapi kembali lagi, kalau tadi nggak ada fisiknya, kan kita analoginya bisa seperti dulu saham. Ketika misalnya dulu sebelum bus trading ada sertifikat saham. Nah, saham itu yang sertifikatnya, atau sekarang ada sertifikat merek atau surat pencatatan ciptaan, itu kan yang menjadi pegangan bagi lembaga perbankan. Nah, kalau misalnya tadi kuat atau enggaknya, kan di PP tersebut sudah dimunculkan mekanisme valuasinya, mekanisme penilaiannya. Nah, itu akan ada tim penilai sendiri yang akan memvaluasi kekuatan atau brand atau merek atau hak cipta. Tadi misalnya hak cipta pun jenisnya macam-macam, ada tadi musik, film, dan lain-lain. Nah, ini pentingnya tadi untuk melakukan penilaian ini, karena memang akhirnya tadi kalau Pak Mas Cipta Wahyana mengatakan kenapa bank belum masih enggan di sini, karena belum jelas parameter penghitungan, kemudian kembali lagi ke ekosistemnya nih. Kalau kemudian sekarang baru segini, ternyata besok udah zong, udah nggak ada nilainya, kan jadi tidak akan tidak akan memberikan kesinambungan. Tadi kalau Mas Baramantio, ini padahal harus nyicil per bulan segala macam, besok ternyata filmnya nggak laku, itulah resiko-resiko itu yang belum termitigasi dengan baik. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta dulu. Begitu Mas Cipta, kembali ke pernyataan kita di segmen sebelumnya bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini sebenarnya sangat besar potensinya ke PDB nasional. Katakanlah Korea Selatan begitu ya. Kita udah lihat manufakturnya gerak, pariwisatanya gerak hanya karena ya K-drama gitu ya. Kemudian cowok-cowok, cewek-cewek di grup nyanyi gitu. Nah, apa yang bisa kita contoh dari mereka? Terutama mungkin Singapura ya, yang sudah membentuk ekonomi kreatif dari tahun 2013 ya, kalau saya tidak salah. Silakan. Ya, pertama gini, kita mesti bedakan mungkin antara kalau bicara IP ini kan sebenarnya kalau istilah ekonominya kan IP back financing. Jadi pembiayaan yang dijamin oleh IP begitu ya. Nah, kan ada kelompok yang gede-gede, seperti tadi disebut kopi kenangan dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah punya solusi lah. Karena pembiayaan itu bisa pembiayaan tadi investor langsung, bisa juga istilahnya capital financing. Jadi lewat modal, sebenarnya lewat modal, lewat beli sahamnya dan sebagainya sudah ada solusi. Nah, mungkin kita harus fokus ke yang UKM kalau memang mau memberdayakan yang UKM begini ya. Nah, kita bisa belajar dari Korea, dari Singapura. Mungkin Singapura yang termasuk sangat advance. Kenapa? Karena Singapura itu menyadari dia tidak punya tanah dan sebagainya, kemudian dia memfasilitasi, dia mendeklarasikan menjadi hubnya IP di Asia Pasifik bahkan dunia. Itu sudah disiapkan dari 2013, dia siapin dulu ekosistemnya. Jadi soal penilai, soal tadi bahkan secondary market, nanti kalau dijual di mana sih, nanti kalau misalnya gagal bayar, itu disiapin semua sejak 2013. Baru 2017 itu dilaunching skema financingnya seperti apa. Itu juga dengan insentif, misalnya pemerintah itu mengambil alih 80% risiko. Jadi dia keluarin anggaran, 80% risiko diserap kalau gagal bayar, begitu. Lalu diskon-diskon soal pendaftaran merek dan sebagainya itu dilakukan. Itu bertahap, baru sekarang udah di launching lagi roadmap untuk 2030. Nah, jadi memang kembali lagi menurut saya harus fokus dulu ke yang UKM, karena yang gede-gede sepertinya sudah ada solusi sih. Nah, fokus yang UKM ini mesti harus fokus. Nah, harus ada goodwill, harus ada kebijakan fiskal, anggaran juga untuk dukung, karena kalau nggak mungkin bank bisa menerima risikonya. Harus ada dukungan dari pemerintah dan wujudnya real, anggaran dan sebagainya. Begitu sih. Insentif lah gitu, jangan setengah-setengah gitu ya, nggak cuma PP keluar tapi ada penunjangnya dan itu lebih real. Tadi yang disebut Mas Prajako itu kan sebenarnya di PP itu semuanya masih di atas kertas, penilainya belum ada, standar penilaiannya supaya diakui itu kayak apa, kan ada disebut bisa berdasarkan biaya, berdasarkan nilai pasar, future cash flow. Tapi yang seperti apa best practice-nya itu nggak ada, semuanya masih di atas kertas. Oke, baik. Saya ke Mas Anung sekaligus menjadi closing statement di program kita malam ini. Mas, berkaitan dengan yang tadi juga Anda yang menyebutkan, kalau misalnya yang besar udah punya IP ya udah aman lah. Meski dibilang investor terbatas, pemodal terbatas, tapi mereka udah punya akses. Tetapi untuk yang pembuat film mungkin ya masih mencoba merintis begitu. Apakah Anda melihat di lapangan memang banyak sekali akhirnya ya gagal jadi sutradara besar misalnya? Jadi sini ya, silakan.
Ya, saya melihatnya banyak sekali sebetulnya ide-ide yang fresh, ide-ide yang bagus dari dari teman-teman filmmaker yang terjadi di luar Jakarta, ya Oke. kan? Seperti di Jogja, Bandung, kemudian Makassar, gitu kan? Itu mereka membuat film dengan biaya cuma 1,5 M, tapi mereka bisa meraup penonton yang banyak sekali, gitu kan? Terus ada juga di Palu juga seperti itu, gitu kan? Nah, saya melihat concernnya ke sana lebihan, gitu kan? Bagaimana orang-orang itu, anak-anak muda itu yang punya ide yang sangat fresh, tetapi sulit sekali mendapatkan permodalan di situ, gitu kan? Nah, saya sebetulnya tujuannya lebih ke sana. Nah, mungkin solusinya sebelum ini dilaksanakan semuanya, mungkin perbankan bisa memulainya dari ya sepertinya sudah dimulai sih, misalnya dengan sponsor, tetapi dengan nilai nominal yang cukup signifikan. Misalnya kalau selama ini yang saya terima adalah perbankan itu biasanya hanya barter promo, hanya bukan memberikan fresh money, tetapi memberikan medium promosi seperti baliho segala macamnya itu kan. Nah, kalau misalnya dimulai dari kemudian memberikan fresh money tapi sifatnya sponsorship, tetapi dari situ bisa melihat, wah ini idenya punya potensi besar ini untuk meraup market itu kan. Nah, ketika itu terjadi zong tadi seperti yang dibilang Mas Prajaka tadi, itu kan karena sistemnya masih sponsorship itu kan. Tetapi kalau misalnya itu menjadi yang bagus, akhirnya penontonnya banyak seperti KKN maupun Ngeri-Ngeri Sedap apa segala macam, itu nanti yang sequelnya baru kemudian menggunakan mekanisme pinjaman atau mekanisme kolateral yang tadi sudah diperintis dari yang sequel pertamanya itu bisa menjadi kolateral, istilahnya seperti itu. Itu sebagai jalan keluar sih, jalan tengah untuk bisa ke arah sana. Baik, terima kasih. Kita tunggu nanti implementasi dari PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, terutama untuk skema pembiayaan dari perbankannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Anung Bramantio, saudara film. Terima kasih Mas. Semoga catatan si Boy sukses untuk sekali ini. Amin. 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 Terima kasih telah menyempatkan waktunya, lagi sela-sela syuting soalnya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Agustinus Prajaka, dosen dan konsultan HKI terdaftar. Terima kasih Pak. Thank you, Mbak. Thank you banget dan terima kasih Mas Cipta Wahana, wartawan Nasional Konten seperti biasa. Masih panjang, seru sekali malam ini. Semoga OJK, Kementerian Keuangan nonton, terutama ada waktu DJKI. setahun nih untuk berbeda. Oke, dengan demikian saudara, saya masih tertarikan. Baik, saya masih tertarikan undur diri. Sampai jumpa, selasa depan.